Ini cerita gue pas umur 20. Gue berhasil mempunyai bisnis yang mencetak 10 miliar rupiah dalam setahun pertama. Gue ekspansi internasional, punya rumah 5 hektar, mobil mewah banyak banget. And nope, gue bukan main saham atau kripto. Tapi gue tuh mimpi. Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, di mana 2 hari sekali gue selalu upload yang berhubungan dengan industri kreatif manajemen waktu, kreatif manajemen keuangan, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, silahkan di subscribe. So hari ini gue bakal ngebahas bisnis pertama gue yang gagal. Ide ini tercetuskan dari kalian yang DM ke gue, Kak, aku lagi insecure nih, banyak anak umur 20-an sekarang udah kaya raya, udah punya milioner, udah punya ratusan juta. Sedangkan aku belum punya apapun. Dan di video sebelumnya pun kayak banyak yang tertarik terhadap cerita kegagalan bisnis gue yang pertama. So hari ini gue pengen coba ngebahas secara detail bagaimana caranya gue melenyapkan ratusan juta di bisnis pertama gue. Well, secara teknis, kalau ngomongin bisnis pertama, jualan Tazos, abis itu jualan kartu Pokemon, dan di SMP dan SMA tuh gue ada jualan celana basket, dan pas kuliah gue jualan sepatu. Tapi secara bisnis yang beneran bisnis, secara legal, punya PT segala macam, ini adalah bisnis pertama gue. Jadi fase bisnis itu sama kayak fase pacaran. Mana ada pertama kali ketemu, PDKT, honeymoon, terus berasa comfortable atau stagnan, lalu sempet toleransi dulu, abis itu downhill, bahkan sampai marah-marah mungkin, lalu akhirnya putus. Hari ini gue bakal bahas bagian pelajaran yang gue dapat dari mendirikan bisnis pertama gue. Kita mulai dari awal. So, bisnis pertama gue ini namanya adalah Lotl. Yes, itu nama emang agak lucu. Kita ambil dengan secara simple karena itu a little but a lot. Jadi produk dari Lotl itu adalah roti. Kak, kok lu bisa mikirin mau masuk ke industri pangan seperti roti sih, Kak? So ini kita ngomongin hampir 10 tahun lalu di 2012 akhir. Idenya mulai dari gue dengan simple, gue bilang bahwa kenapa ya industri roti di Indonesia itu terdominasi oleh satu player. Tanpa menyebutkan nama brandnya, Risa Tiro. Pas gue share ini ke dua calon partner gue, mereka bilang nggak cuma si doi lagi, ada juga pemain-pemain tradisional yang nggak terlihat di pasar modern. Itu mencetuskan suatu ide di gue, berarti itu opportunity ya, kayak banyak brand roti yang enak tapi belum terekspos di pasar modern. Gue bilang menarik gak ya kalau misalnya kita berhasil menjembatanin pasar tradisional ini ke modern. Pertama mereka pada skeptis. Yang bisa berhasil di pasar modern biasanya adalah yang memakai pengawet. Pas temen gue bilang kayak gitu, gue bilang, loh justru itu bakal kita punya terobosan di mana kita pasti bisa bikin kita punya roti orang beli langsung makan. Gak butuh namanya pengawet, karena enaknya tuh pas hari itu mereka beli. Lalu ke tahap PDKT, di mana kita coba ngobrol, kita punya visi misi, apa ya kira-kira mungkin atau kagak. Kita coba breakdown, bagaimana caranya kita mendistribusikan roti-roti kita, apakah butuh administrasi, kurirnya siapa, coba kita breakdown. Jadi di tahun itu gue lagi berasa gue punya duit sisa, di mana sayang banget kan kalau gue taruh di tabungan. Gue mikir gimana caranya gue bisa muterin duit gue untuk jadi sesuatu yang lebih produktif dibandingin gue taruh di tabungan gue. Dan teman-teman gue berasa hal yang sama, dan kita coba ngobrol dan kita ada kecocokan terhadap yuk gimana caranya muterin duit kita untuk lebih produktif. Dan akhirnya kita sebagai 3 pemuda yang mempunyai ambisi besar, akhirnya kita bikin PT. Kita taruh modal dasar kita sampai ratusan juta. Pas kita mulai launching roti ini, again ini di 2012 akhir 2013 awal, jadi Instagram belum lagi booming banget. Kita semua masih serba tradisional. Digital marketing juga sesuatu yang sangat asing buat kita. Tapi pas kita mulai, kita coba jualan, kita konsignasi, di mana kita bagi hasil ke suatu toko. Kok bagus ya tempatnya kalau kita konsignasi di tempat A? Kok bisa dapat nilai sekian ya? Wah, itu bikin kita semangat nih. Nah, ini kita lagi di honeymoon phase nih. Kita berasa, wah berarti emang kita pintar guys. Ternyata kita udah bisa ngitung, emang kita bisa cuan segini. Nah, di honeymoon phase ini bahkan kita sampai di telepon perusahaan untuk beli putus kita punya roti. Sampai berpuluh-puluh kotak. Kita happy banget dong. Wah, ego kita makin naik nih. Kita berasa kita bisa melakukan apapun. Baru jalan 1 bulan aja orang udah mulai order beli putus sama kita. Akhirnya kita cobalah buka ke cabang-cabang lainnya. Tapi kok hasilnya nggak memuaskan nih. Dan terlihat kita punya omset stagnan terus.
Nah, terus pas stagnan kita mulai ngeliat kok ada beberapa outlet yang parah banget ya performance-nya ya. Pertama-tama kita masih toleransi, tapi makin lama kita mulai saling tunjuk-menunjuk. Kok ini outlet yang lu buka kok kurang bagus ya? Kenapa lu nggak coba, lu datengin dong, tanya masalahnya apa? Coba obrolin. Rasa apa yang mereka mau? Setelah itu makin downhill. Kita pikir dengan memperbanyak outlet bisa menyelesaikan masalah, ternyata tidak. Karena di otak kita sangat simple. Semakin banyak outlet, semakin banyak orang kenal kita, makin lama kita akan menuai di kemudian hari. Tapi hari tersebut tidak pernah datang. Akhirnya kita bubar. So, apa nih yang salah? Pertama adalah Dunning-Kruger effect. Di mana berdasarkan visual chart ini, kita tuh pas awal-awal suka mempunyai ego di mana kita itu benar. Apalagi kalau misalkan ada hasil yang nge-backup bahwa kita tuh benar. Ego kita makin besar tuh, makin kita punya personal bias bahwa apapun yang kita lakukan tuh benar. Lalu kita nggak tahu game apa yang kita mainkan. Karena ternyata ada alasannya kenapa si Doi mempunyai market share terbanyak di industri roti. Karena memang Doi itu udah scale, sudah besar, di mana distribusinya semuanya sudah mature, sudah dewasa. Oleh karena itu bisa harganya sangat murah, jadi terjangkau untuk semua kalangan. Sedangkan kita punya COGS saja sekian. Bahkan sampai sekarang harga roti dia sama dengan COGS kita. Bagaimana caranya kita bisa bertarung? Lalu berikutnya, nggak ada yang benar-benar full time di antara kita bertiga. Kita bertiga punya kesibukan masing-masing. Nggak ada yang berani untuk kerja full time karena kita berasa kok ini usaha ini kok masih menggerus terus kita punya modal. Jadi nggak ada yang berani nih. Kayak, aduh, gue yakin masing-masing dari gue dan dua partner gue berasa kayak nggak worth it deh gue buang pendapatan di pekerjaan utama gue untuk pindah ke sini, ke sesuatu yang masih abstrak, yang masih belum kelihatan bisa jalan atau nggak jalan. Oleh karena itu kita kasih effort juga setengah-setengah. Dan yang bikin lebih parah, awal-awal nggak ada satupun yang ngambil gaji. Jadi nggak ada seseorang yang bisa bilang ini nih ownership-nya di gua nih. Alhasil jadi bingung, ini sebenarnya leadernya siapa sih? Karena secara akte pun kita bagi 3 sama rata terhadap modal dasarnya kita. Jadi ketidakjelasan terhadap ini tuh siapa yang nyetir, bikin bisnis itu juga bingung. Nih gue harus ikutin siapa nih? Itu yang salah, tapi apa yang kita lakuin bener? Ada gak sih yang kita lakuin bener? Ada. Kita sangat analytical. Dimana kita analisa untuk dapat harga sekian, kira-kira COGS-nya butuh berapa? Contoh 50%. Nah bahkan kita ketemu supplier lain, bagaimana caranya untuk mengecilkan COGS kita. Karena kita berpikir dengan mengecilkan COGS itu ada cost of goods sold, harga pokok penjualan. Kalau kita mengecilkan harga pokok penjualan kita, berarti kita bisa memaksimal kita punya margin. Kita juga ada 2 revenue stream, ada 2 jalur pendapatan. Satu adalah outbound sales dan satu lagi inbound sales. Outbound itu adalah yang kita nyari keluar, kita coba jualan secara jual putus, kita punya roti. Ada juga inbound, dimana kita titip jual, lalu orang itu datang dan langsung beli aja. Jadi itu lebih ke retail. Kita juga start dari small, jadi kita mulai dari satu toko aja. Kita nggak usah mikir banyak-banyak, kita coba tes satu toko dulu deh, bisa atau nggak bisa. Dan yang terakhir, kita berani cut loss. Kita ignore sunk cost. Itu menurut gue penting banget. Video lebih detailnya ada di video ini. Setelah 6 bulan berjalan, kita mulai berasa ada yang nggak enak. Kita kasih timeline, by akhir tahun masih belum ada perubahan yang signifikan. Kita berasa saatnya ini semua bisnis di drop. Kita tidak mempunyai ego terhadap bisnis ini harus jalan. Karena kita berasa secara matrix, secara matematika, ini bisnis nggak bisa jalan. Sebenarnya kalau di berasan gue punya notes, gue punya bullet point, sebenarnya banyak banget sih kenapa gue gagal ya. 1, nggak ada competitive advantage. 2, nggak ada strategi. Benar-benar nggak ngerti sebenarnya market tuh maunya apa sih? Lack of vision. Nggak ada yang benar-benar mimpin, jadi ya nggak ada nih visi yang mau kita capai apa sih gitu loh. Jangan mikirin mimpinya sih enak, tapi yang mimpi dekatnya, mimpi tahun ininya nggak ada yang bisa mimpin gitu loh. Kagak bisa adaptasi secara cepat, udah tahu outletnya jelek, kenapa nggak langsung ditutup aja? Kenapa harus coba-coba lagi gitu loh. Dan nggak punya passion terhadap bisnis tersebut. Yes, gue tahu kalian ada beberapa yang di sini udah lama dan kalian bingung. Bro, lu bukannya benci passion, bro? Very bad advice. Well, gue nggak benci, gue cuma bilang bahwa kalau misalnya kalian mengedepankan passion itu bisa bahaya. Tapi menurut gue, passion itu sangat kritikal untuk memulai bisnis. Untuk start awalnya, yes, butuh passion. Tapi kalian nggak bisa rely on passion terus.
di konteks gue roti ini, kita terlalu rely on mathematics. Matematikanya kita ngerti, analisanya kita ngerti. Jadi semua tangible-nya, semua yang nggak abstrak kita bisa ngerti, tapi yang abstrak kayak passion kita nggak ada. Dan menurut gue itu dua dosisnya harusnya bisa diseimbangkan. Itu yang akhirnya bisa jadi suatu bisnis itu sukses. Karena kalau orang matematika banget ya harusnya banyak orang udah jadi orang kaya. Sesuatu yang abstrak yang kita nggak tahu, yang gaib, bahwa yang bakal nuntun kita harusnya tuh kayak gimana. Nah kita tuh nggak ada tuh, kita bertiga nggak ada yang punya passion terhadap industri roti tersebut. Pure cuma gara-gara gue ngomong bahwa kenapa industri roti ini didominasi sama satu pemain doang. Masa kita nggak bisa jual sih 10.000? Apakah gue nyesel ngelakuin ini semua? Nope, gue bahkan masih nyimpen kartu namanya. Yes, menurut gue ini masih hold special place in my heart karena ini adalah bisnis pertama gue secara legal. So, gak ada yang gue malu sama sekali. Makanya ini gue juga coba share ke kalian. Karena gue bingung juga apakah jangan-jangan banyak orang-orang kayak yang DM ke gue ini bahwa kalian tuh lagi berasa, aduh, gimana ya gue bisnis pertama gagal, gue tuh udah berasa jadi orang gagal gitu. Nope, jangan seperti itu. Gue tahu namanya sosial media mungkin bisa jadi toxic. Kadang-kadang kalian melihat A, B, C, D, F memamerkan kekayaannya dan kalian berasa, wah ternyata gue umur segitu harusnya udah punya harta sekian juga. Enggak harus gitu. Semua orang punya beda-beda. Apa yang mereka klaim pun kalian juga nggak tahu apakah itu benar atau salah. Semua orang bisa ngeklaim apapun via internet, termasuk gue. Tapi poin yang gue pengen utarakan adalah jangan sampai external factor itu mempengaruhi kalian punya psikologi untuk beraksi, untuk berkarya. Nggak apa-apa namanya bisnis itu gagal. If anything, Mark Zuckerberg pernah bilang, fail fast. Kalau mau gagal tuh cepet, jangan gagal lama-lama. The greatest successes come from having the freedom to fail. Buat kalian yang lagi berasa terpuruk, tenang aja. Ini juga layaknya percintaan. Kalian bisa move on kok. Bisa cari bisnis lain berikutnya. Gue harap video ini bisa memberikan semangat ke kalian yang lagi berasa gagal, lagi berasa terpuruk. It's okay guys. Itu bisnis pertama kalian. Move on dari sana. Gue yakin pasti bisa. Dan buat kalian yang lagi pengen mulai bisnisnya kalian, poin per poinnya gue, siapa tahu ada yang kalian bisa pelajari dari sana. Jangan sampai kalian mengulangi kesalahannya gue. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video.